Iya, pemirsa sudah dijelaskan tadi oleh Pak Gede Putu Aryadi bahwa memang permasalahan yang ada pada PMI ini adalah di Di hulu, awalnya begitu ya, di di hulu. hulunya ya, bagaimana pemberangkatannya Sebelum, karena malah sebelum ya, penempatan. karena adanya ilegal dan lain sebagainya. Dan itu sepertinya salah satu juga ya Pak ya, yang akan menjadi permasalahan nanti pada saat pemulangan karena dampak pandemi ini. Tapi Pak Gede, tentunya tadi Pak Gede sudah menyampaikan juga ada akses yang disembunyikan, akses yang tidak sampai langsung kepada masyarakat. Kira-kira kalau dari Disnaker Trans, upaya yang dilakukan untuk agar akses informasi itu sampai kepada masyarakat tidak seperti yang sebelumnya, bagaimana Pak? Ya memang selama ini kita akui dari kementerian sudah mengeluarkan akses informasi ya, termasuk dari BP2MI itu ada informasinya, namanya Sisko dan semacamnya kan, sistem informasi ketenagakerjaan. Tapi itu hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Artinya kalau masyarakat untuk mengakses ini kan susah, apalagi masyarakat desa. Coba tanyakan apakah seluruh pegawai di Disnaker provinsi dan kabupaten kota bisa? Belum tentu bisa. Inilah kenyataan yang kita hadapi begitu saya masuk di Disnaker provinsi ini. Padahal dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI, yang pertama dibutuhkan itu informasi itu. Layanan informasi tentang pasar kerja luar negeri, termasuk nanti sebelum penempatan itu PMI kita itu mengetahui betul apa pekerjaannya, bagaimana risikonya, di perjanjian kerjanya itu ada seharusnya. Nah, oleh karena itu ke depan ini harus dibuatkan akses yang seluas-luasnya tentang informasi, layanan informasi ini. Layanan informasi melibatkan seluruh tahapan, terutama yang garda terdepan, dusun, desa, iya betul sekali, kecamatan, terutama desa dan juga dusun yang dusun akan ini kan berinteraksi langsung. Kalau ini tidak mendapat informasi, ada orang datang calo lah gitu, anggap dia informasi bohong, nggak tahu dia. Nggak bisa kita salahkan rakyat kita di desa kan. Ini butuh perlindungan, butuh akses informasi dan layanan. Bisa jadi mereka mengkonsumsi informasi yang salah. Salah. Nah inilah yang menurut saya akar persoalan pertama. Kalau sudah tahu informasinya, kalau ada orang datang, kalian bohong, bisa ngomong kan? Nah gitu. Kayak kemarin ada mengatakan, oh Kanada buka. Padahal Kanada itu negara yang punya dua musim ya, musim dingin yang itu kan, itu enggak buka sampai sekarang. Tapi di masyarakat, oh ada calo yang mengatakan Kanada buka sektor perkebunan, padahal tutup gitu loh. Jadi untuk gebrakan ke depannya gimana Pak? Doang ke depan, bagaimana akses layanan informasi ini kita buka seluas-luasnya. Saya ingin ada suatu sistem yang mudah diakses, di Android bisa gitu loh. Kayak kemarin kita sudah mengembangkan aplikasi NTB Care contohnya kan, bisa. Tapi ini memuat tentang informasi itu. Sehingga dari situ kalau sudah kita tahu pasar kerjanya, kompetensi yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan, kita bisa pemerintah itu atau lembaga pelatihan swasta itu menyiapkan SDM kita. Sehingga dia perlu diberi pelatihan, pelatihan bahasa, pelatihan lain-lainnya. Sehingga tidak bisa ditipu dia ketika di negara penempatan. Ini kan butuh. Nah, kalau hulunya, pikiran saya, kalau hulunya ini tertib, mungkin permasalahan di hilir akan berkurang. Akan jauh berkurang, karena ini yang masih tertutup. Sehingga layanan kita harus libatkan semua. Kita harus tulus di sini, ini terbuka lah gitu. Kalau enggak tulus, enggak membuka ini layanan bagi masyarakat kita, itu pasti akan terus berulang kasus-kasus ini. Makanya saya bilang, saya masuk di Disnaker ini, saya akan tumpas itu mafia-mafia yang memang merugikan rakyat. Karena ini tugas yang sangat, masa kita tega, diberatkan lagi gitu, diberatkan Pak, lagi, kan ditipu lagi, ini kan bahaya gitu. Termasuk juga permasalahan di tengah pandemi ini, pastinya juga ada permasalahan-permasalahan di hulu yang dulunya kurang ditata, yang kemudian akan menjadi permasalahan pada saat sekarang ini ya gitu ya Pak ya. Termasuk tadi pada saat pada Bapak jelaskan PMI yang tidak bisa pulang itu karena ilegal. Ada yang begitu Pak? Ada. Misalnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan, tapi sekarang di sana tidak bisa pulang karena ilegal itu. Nah ini kan ada gini, makanya kemarin kita terus intens berkomunikasi dengan kedutaan.
Contohnya ada PMI kita di Suriah, ada 18 yang sekarang di shelter yang proses pemulangan. Sementara dari Damaskus ke Abu Dhabi untuk mendapatkan pesawat itu kan harus jalan darat. Nah ini sedang proses pemulangan. Nah itu kalau yang prioritas seperti itu memang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar kita. Itu jadi berat juga. Tapi kan. masih ada jalan juga untuk mereka pulang. Ya pulang, kita pulangkan dan kita lindungi betul. Tidak boleh warga kita itu tidak kita biarkan begitu gitu. Nah inilah yang dilakukan. Tapi kita berharap ada edukasi melibatkan seluruh stakeholder, terutama tokoh-tokoh masyarakat kita. Bila perlu kalau untuk keluar negeri itu kita tempel di masjid lah itu informasi-informasinya kan. Nah ini kan pekerjaan yang memang membutuhkan kemauan, komitmen, ketulusan dan juga ini memetakan akar masalahnya di mana. Ini butuh apa ya, kebersamaan. Tidak bisa ditangani oleh Hadisnaker saja, sementara di kabupaten atau di desa juga tidak tahu kan. Nah inilah yang harus kita bangun. Nah sejak tahun 2016 sebenarnya sudah ada moratorium pengiriman pekerja migran khusus untuk sektor domestik, jadi pembantu rumah tangga itu untuk ke Timur Tengah tidak dikirim. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana mungkin sektor yang punya skill, contohnya kalau tidak pembantu rumah tangga mungkin pertukangan. Nah sekarang yang dibutuhkan di Timur Tengah, di Abu Dhabi itu hampir semua negara itu adalah calon pekerja migran atau tenaga kerja kita yang mau keluar negeri itu yang punya skill, contohnya perawat, tukang, atau di sektor-sektor formal, sehingga kita mudah mengontrol. Kita bisa memberikan bekal. Kalau skill yang dicari berarti selain informasi harus ada pelatihan juga, Pak? Iya, itu memang sesuai dengan peraturan Badan Perlindungan PMI kita. Sebenarnya untuk sektor pembantu rumah tangga itu harus pelatihannya disediakan oleh pemerintah. Itu harus gratis, tidak boleh dibebani, sehingga harus disiapkan. Nah, tapi kalau untuk sektor-sektor yang lain yang punya skill itu kan kita bisa sediakan lembaga pelatihannya. Di sini juga tersedia cukup banyak lembaga pelatihan. Mungkin kedepannya itu yang akan dibenahi, informasi dan juga pelatihannya gitu, ya, Pak Gede. Baik, terakhir apa yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat, Pak Gede, terkait dengan bagaimana permasalahan di PMI ini? Silakan. Untuk masyarakat kami mengajak, menghimbau jangan mudah terjebak pada isu atau iming-iming atau ajakan untuk keluar negeri. Tapi kalau ada ajakan-ajakan seperti itu, tabayunlah atau konfirmasi ke Disnaker setempat. Jangan sampai nanti terjadi banyak penipuan ini. Nah ini kita berharap kepala desa, kepala dusun, para ulama, tokoh masyarakat ini mulai ikut berperan dalam menyampaikan informasi ini, karena sekarang ini masa pandemi belum ada negara yang memang membuka kesempatan itu. Gitu. Yang kedua mungkin kami berharap bahwa ada efek jera nanti. Kita harus jangan terulang lagi kasus-kasus yang menyedihkan, tapi contohlah teman-teman kita atau PMI kita yang bekerja di luar negeri yang pulang membawa modal, membawa pengalaman dan semangat, sehingga sampai di sini ada program memang pemberdayaan PMI Purna, sehingga sekarang ini banyak yang sukses juga menjadi wirausaha mandiri. Dan berawal dari PMI ya? Berawal dari PMI. Iya, terima kasih Pak Gede Putaradi, luar biasa sekali. Semoga masyarakat Indonesia secara umum begitu paham ya, mendapatkan akses informasi yang transparan terkait PMI ini. Sekali lagi pemirsa, untuk kita semua, mari kita membuka mata dan juga pikiran kita untuk selalu mengakses informasi sebelum kita bertindak. Dan saya akhiri Pak Gede, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali. Saya akhiri untuk bincang Anjis kali ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Korea Hafiza beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.